Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi berjudul proses pembelajaran dan strategi pembelajaran SDM yang beranggotakan Adi Setiawan, Fajar Valentino Rossi, Alfa Rizky Haryanto, Muhammad Rifan, Muhammad Nafal Hamid. Organisasi dapat mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran SDM secara efektif dengan mengikuti langkah-langkah berikut. 1. Analisa kinerja. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja individu, tim, dan organisasi untuk mengidentifikasikan area di mana peningkatan diperlukan. Ini dapat dilakukan melalui penilaian kinerja, umpan balik dari atasan, dan pemantauan pencapaian tujuan. 2. Identifikasi keterampilan kunci adalah mengidentifikasi keterampilan kunci yang diperlukan oleh SDM untuk mencapai tujuan organisasi. Ini dapat melibatkan analisis pekerjaan untuk menentukan keterampilan yang paling relevan dan penting untuk setiap peran. Selanjutnya akan dilanjutkan Alvan. Konsultasi dengan pihak terkait melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk manajer, supervisor, dan SDM sendiri. Dalam proses identifikasi kebutuhan pembelajaran, ini dapat memberikan sudut pandang yang berbeda dan memastikan bahwa kebutuhan yang diidentifikasi memenuhi harapan dan tujuan organisasi. Menggunakan data dan analisis. Memanfaatkan data analisis untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Ini dapat melibatkan analisis tren pasar kerja, evaluasi keberhasilan program pembelajaran sebelumnya, dan pemahaman tentang perkembangan industri. Dan ini berikut adalah berbagai strategi pembelajaran terbaik untuk peningkatan keterampilan teknis sumber daya manusia. Yang 1, pelatihan dan pengembangan khusus. Menyelenggarakan pelatihan khusus yang berfokus pada keterampilan teknis yang relevan untuk peran SDM, seperti manajemen waktu, analisis data, penggunaan perangkat lunak, HRIS atau Human Resource Information System, dan keahlian dalam proses rekrutmen dan seleksi. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Ade. Pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan kepada SDM untuk menerapkan keterampilan teknis mereka dalam situasi nyata melalui proyek-proyek spesifik yang menuntut, seperti pengembangan kebijakan HR, perencanaan suksesi, atau analisis kompensasi dan manfaat. Mentoring dan coaching menghubungkan SDM dengan mentor atau pelatih yang memiliki pengalaman yang relevan dalam bidang teknis tertentu. Mentoring dan coaching dapat memberikan panduan, umpan balik, dan bimbingan yang diperlukan untuk meningkatkan keterampilan teknis secara langsung. Aksesibilitas dan fleksibilitas. Teknologi memungkinkan akses mudah terhadap materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Karyawan dapat mengakses pelatihan online, modul pembelajaran, atau sumber daya lainnya sesuai dengan jadwal dan kebutuhan mereka, tanpa terbatas oleh batasan waktu atau tempat. Pembelajaran berbasis online. Platform pembelajaran online menyediakan berbagai kursus dan modul pembelajaran yang dapat diakses secara mandiri oleh karyawan. Ini memungkinkan pembelajaran yang mandiri dan memungkinkan karyawan untuk belajar sesuai dengan kecepatan mereka sendiri. Interaktif dan terlibat.
Teknologi memungkinkan pembelajaran yang lebih interaktif melalui penggunaan video, simulasi, permainan pembelajaran, dan diskusi online. Ini dapat meningkatkan keterlibatan karyawan dalam pembelajaran dan memperkuat pemahaman mereka terhadap materi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Rifan. Menciptakan budaya pembelajaran yang mendukung pengembangan SDM di organisasi. Penekanan pada nilai pembelajaran, pimpinan organisasi perlu menekankan pentingnya pembelajaran sebagai nilai inti dalam budaya perusahaan. Hal ini dapat tercermin dalam komunikasi internal, kebijakan, dan praktik manajemen. Memberikan dukungan pemimpin. Pemimpin di semua tingkatan harus menjadi contoh yang baik dalam menunjukkan komitmen terhadap pembelajaran. Mereka harus mendukung dan mendorong karyawan untuk terlibat dalam pembelajaran dan pengembangan diri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Hamid. Menyediakan sumber daya pembelajaran. Organisasi perlu menyediakan sumber daya yang cukup untuk mendukung pembelajaran seperti akses ke kursus, pelatihan, literatur, dan teknologi pembelajaran. Kesimpulan, proses pembelajaran adalah rangkaian aktivitas di mana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pemahaman baru. Tujuan utamanya adalah untuk mengubah perilaku atau pemikiran serta didik agar mencapai hasil yang diinginkan. Strategi pembelajaran sumber daya manusia atau SDM merupakan metode atau pendekatan yang digunakan dalam menyampaikan informasi, memfasilitasi pembelajaran, dan mendorong pengembangan keterampilan serta pengetahuan karyawan. Berbagai strategi tersebut dirancang untuk memastikan pembelajaran berlangsung secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan organisasi dan individu. Dengan memilih strategi pembelajaran yang tepat, organisasi dapat meningkatkan kinerja dan pengembangan SDM mereka secara signifikan. Terima kasih. Sekian dari kelompok 4. Apabila ada salah kata, mohon maaf semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.